Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjuanti. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kegawat daruratan maternal pada postpartum shock dan infeksi nifas. Yang pertama yaitu perdarahan postpartum. Pengertian dari perdarahan postpartum adalah perdarahan lebih dari 500 sampai 1000 mili dalam masa 24 jam setelah bayi lahir. Yang termasuk ke dalam perdarahan postpartum yaitu retention placenta atau pneumoteri dan yang lainnya. Kemudian gejala kliniknya yaitu lemah, limbung, keringat dingin, menggigil, sistol kurang dari 90 mmHg, nadi lebih dari 100 kali per menit, dan Hb kurang dari 8 gram per dl. Kemudian penyebab atau etiologinya yaitu atoneuteri, robekan jalan lahir, retensio placenta, inversio placenta, tertinggalnya sebagian placenta, inversio uteri, dan endometritis. Kemudian etiologi perdarahan postpartum yaitu yang pertama atonia uteri. Atonia uteri adalah uterus tidak berkontraksi dan lembek, perdarahan segera setelah bayi lahir. Penyulit atau gejalanya yaitu shock, bekuan darah pada serviks atau posisi terlentang akan menghambat aliran darah keluar. Penanganannya kompresi aorta bimanual dan kompresi bimanual internal. Yang kedua, robekan jalan lahir. Robekan jalan lahir yaitu darah segar yang mengalir setelah bayi lahir, uterus berkontraksi keras, dan plasenta lengkap. Penyulit atau gejalanya yaitu pucat, lemah, dan menggigil. Penanganannya, perbaikan keadaan umum dulu jika terjadi shock, eksplorasi jalan lahir, lakukan hektim jika terdapat robekan, berikan antibiotik. Yang ketiga yaitu retensio placenta. Retensio placenta yaitu plasenta belum lahir setelah 30 menit, perdarahan segera, uterus berkontraksi dan keras. Penyulit atau gejalanya yaitu tali pusat putus akibat traksi berlebihan dan perdarahan lanjutan. Kemudian penanganannya dilakukan manual plasenta. Kemudian yang keempat yaitu tertinggalnya sebagian plasenta. Plasenta atau selaput yang mengandung pembuluh darah tidak lengkap, perdarahan segera. Penyulit atau gejalanya yaitu uterus berkontraksi tetapi tinggi pundus dan ukuran pundus tidak berkurang. Penanganannya dilakukan eksplorasi. Yang kelima yaitu inversio uteri. Inversio uteri adalah uterus tidak teraba, lumen vagina berisi massa, tampak tali pusat. Penyulit atau gejalanya yaitu terjadi neurologic shock, pucat, dan limbung. Penanganannya memasang infus, cairan elektronik, dan transfusi darah sesegera mungkin. Yang keenam yaitu endometritis. Endometritis adalah subinvolusi uteri, nyeri tekan pada perut bawah dan pada uterus. Perdarahan, lochea berbau bila terjadi infeksi. Penanganannya, berikan antibiotik yang adekuat. Jika ada sisa plasenta, lakukan kualitase atau eksplorasi. Kemudian, penata laksanaan atau penanganan perdarahan postpartum secara umum yaitu ketahui secara pasti kondisi ibu bersalin sejak awal, pimpin persalinan dengan mengacu pada persalinan bersih dan aman, selalu siapkan keperluan tindakan gawat darurat, atasi shock jika terjadi shock, pastikan plasenta telah lahir lengkap dan eksplorasi kemungkinan robekan jalan lahir. Kemudian, shock dan infeksi nifas. Shock atau rejatan merupakan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital. Shock merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa dan butuh tindakan sesegera dan intensif. Penyebab atau etiologi shock pada kasus kegawat daruratan obstetrik adalah perdarahan shock hipovolemik disebabkan oleh penurunan volume darah, kekurangan volume darah sekitar 15-25%. Yang kedua, sepsis atau shock septik yang disebabkan oleh akibat infeksi. Yang ketiga, gagal jantung atau shock kardiogenik. Yang keempat, rasa nyeri atau shock neurologik disebabkan oleh gangguan susunan saraf simpatis yang menyebabkan dilatasi
arteriola dan kenaikan kapasitas vaskuler. Pingsan bias merupakan contoh hipoglikemik. Kemudian yang kelima, alergi. Alergi atau shock anafilaktik disebabkan oleh pelepasan histamin yang berlebihan. Yang keenam, shock hipoglikemik atau insulin. Kemudian tanda dan gejalanya yaitu nadi cepat dan lemah 1/10 kali per menit atau lebih, tekanan darah yang rendah, sistol kurang dari 90 mmHg, pucat, keringat atau kulit yang terasa dingin dan lembab, penapasan yang cepat 30 kali per menit atau lebih, gelisah, bingung atau hilangnya kesadaran, urin yang sedikit kurang dari 30 ml per jam. Kemudian infeksi nipas. Pengertian dari infeksi nipas adalah semua peradangan yang disebabkan oleh kuman yang masuk ke dalam organ genitalia pada saat persalinan dan masa nipas. Ditandai dengan kenaikan suhu tubuh mencapai 38 derajat Celcius atau lebih selama 2 hari dalam 10 hari pasca persalinan. Etiologinya yaitu infeksi nipas disebabkan oleh kuman yang masuk ke dalam organ kandungan maupun kuman dari luar yang sering menyebabkan infeksi. Kuman yang masuk ke dalam alat kandungan yaitu kuman ektogen atau kuman dari luar, autogen kuman dari tempat lain, endogen kuman dari jalan lahir sendiri. Selain itu, infeksi dapat disebabkan oleh Streptococcus hemolyticus aerobic, Staphylococcus aureus, E. coli, Clostridium welsii. Patofisiologinya yaitu tempat yang baik sebagai tempat tumbuhnya kuman adalah daerah yang bekas inversio atau pelekatan plasenta. Insersio plasenta merupakan sebuah luka yang diameter 4 cm, permukaan tidak rata, berbenjol-benjol karena banyak pena yang ditutupi oleh trombus. Kemudian, tanda dan gejala infeksi nipas yaitu demam, sakit pada daerah infeksi, warna kemerahan, fungsi organ terganggu. Klasifikasi infeksi nipas yaitu pulpitis. Pulpitis adalah infeksi pada pulpa. Pulpitis pada ibu pasca bersalin terjadi bekas sayatan episiotomi atau luka perineum. Vaginitis adalah infeksi pada daerah vagina. Vaginitis pada ibu pasca bersalin secara langsung pada luka vagina atau pada luka perineum. Cervitis adalah infeksi pada daerah serviks, tapi tidak menimbulkan banyak gejala. Kemudian endometritis. Endometritis adalah yang paling sering terjadi. Biasanya demam mulai 48 jam postpartum dan bersifat naik turun. Kuman-kuman memasuki endometrium atau biasanya pada luka insersio plasenta dalam waktu singkat dan menyebar ke seluruh endometrium. Penanganan atau penata laksanaan infeksi nipas yaitu segera dilakukan kultur dari sekret vagina dan serviks, luka operasi dan darah, serta uji kepekaan untuk mendapatkan antibiotik. Kemudian, memberikan dosis yang cukup dan adekuat, memberikan antibiotik. Yang terakhir, pengobatan mempertinggi daya tahan tubuh seperti infus dan transfusi darah. Saya akan menyimpulkan materi yang tadi saya sampaikan di atas. Yang pertama, kesimpulan dari perdarahan postpartum yaitu perdarahan lebih dari 500-1000 ml selama 24 jam setelah lahir. Penyebab perdarahan postpartum yaitu otoneuteri, robekan jalan lahir, retensio plasenta, tertinggalnya sebagian plasenta, infusio uteri, dan endometritis. Kemudian yang selanjutnya kesimpulan dari shock. Shock merupakan kegagalan sistem sirkulasi untuk mempertahankan perfusi yang adekuat ke organ-organ vital. Penanganan shock terbagi dua, yaitu penanganan awal, yaitu lakukan pemeriksaan secara cepat keadaan ibu dan harus dipastikan ada jalan napas, pantau tanda vital, baringkan ibu dengan posisi miring, jagalah ibu tetap hangat, naikkan kaki untuk menambah darah yang kembali ke jantung. Kemudian penanganan khususnya, mulailah infus intravena dan pengambilan sampel darah. Kemudian kesimpulan dari infeksi nipas adalah luka-luka pasca persalinan harus dirawat dengan baik.
Menjaga kebersihan pada bekas luka mutlak dilakukan. Alat-alat, pakaian, dan kain yang dikenakan ibu harus benar-benar bersih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.